Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Pak Soleh dan Bu Eva saat itu bergerak cepat di dapur rumah makan mereka yang sederhana, namun kini semakin dikenal banyak orang. Tangan mereka cekatan saling bahu-membahu menyiapkan pesanan besar yang harus siap sebelum siang. Panci-panci besar mengepulkan uap harum. Wajan berisi minyak panas berdesis ketika potongan ikan dan ayam dimasukkan satu persatu. Di sudut lain dapur, aneka bumbu ditumbuk halus dalam cobek besar, menciptakan aroma rempah yang memenuhi ruangan saat itu. Di tengah hiruk-pikuk itu, Pak Soleh mengaduk gulai dalam panci besar. Sesekali mencicipi kuahnya. Ini kurang garam sedikit, Bu. Gumamnya sebelum menambahkan sejumput garam dan mengaduknya kembali. Sementara itu, Bu Eva sibuk mengatur urutan masakan yang harus segera matang. Yang ini dulu, nanti kalau nasi uduknya belum tanak, kita repot sendiri, katanya sambil membuka kukusan besar berisi nasi yang mengepul. Mereka berdua tahu bahwa pesanan ini bukan pesanan biasa. Hari ini, mereka diminta mengisi hidangan untuk acara penting di gedung pertemuan besar di kota. Nama rumah makan mereka saat ini sedang naik daun, dan kesempatan ini bisa menjadi langkah besar untuk semakin dikenal oleh banyak orang. Di ruang depan saat itu, anak sulung mereka, Raka, baru saja selesai menyusun daftar pesanan di buku catatan kecil. Ia menghampiri dapur dan bersandar di pintu, menyaksikan kedua orang tuanya sibuk. Pak, Bu, aku bisa bantu apa? Tanyanya. Pak Soleh menoleh sekilas. Ya udah, kamu ini bantu bungkus-bungkus ini saja ya nak. Biar bapak dan ibu yang harus memastikan semua lauk matang tepat waktu, katanya seraya menunjuk tumpukan wadah kosong yang siap diisi. Tanpa banyak bicara, Raka pun segera mengambil posisi di meja panjang, tempat lauk pauk yang sudah siap mulai disusun. Ia mengambil sepasang sarung tangan plastik, lalu mulai mengawasi wadah-wadah itu dengan lauk sesuai pesanan. Ayam rendang, sambal goreng ati, sayur lodeh hingga aneka lalapan sudah siap. Di tengah kesibukan itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari arah depan rumah makan. Bu Eva saat itu menoleh sekilas ke arah suara itu, lalu menyeka keringat di dahinya. Siapa sih itu? Pagi-pagi begini, gumamnya. Raka pun bergegas menuju pintu dan membukanya. Seorang pria bertubuh tegap berdiri di sana, mengenakan kemeja rapi, matanya tajam, seolah sedang mengamati sesuatu dengan seksama. Permisi, ini rumah makan Mak Soleha ya? Tanyanya dengan suara berat. Raka mengangguk saat itu. Iya, benar. Memangnya ada apa ya Pak? Apa yang bisa saya bantu? Pria itu tersenyum tipis. Ini saya ingin bertemu langsung dengan Pak Soleh atau Bu Eva. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan. Raka ragu sejenak, kedua orang tuanya sedang sibuk. Tapi pria ini terlihat serius. Ia pun akhirnya mempersilahkan pria itu masuk dengan langsung menuju dapur untuk memberitahu ayahnya. Pak Soleh yang sedang menuang kuah gulai ke dalam wadah besar, dia pun menoleh dengan alis terangkat. Siapa nak? Itu Pak, ada tamu. Katanya ingin bicara penting, jawab Raka. Pak Soleh bertukar pandang dengan Bu Eva. Ya, Ibu, ini lanjutkan dulu ya. Itu Bapak mau menemui orang di depan. Bu Eva mengangguk dan Pak Soleh pun menyekat tangannya sebelum melangkah ke ruang depan.
Saat ia tiba di sana, pria itu sudah duduk dengan tenang di salah satu bangku. Pak Soleh pun langsung menghampiri dan duduk di seberangnya. "Iya Pak, ada apa Pak?" "Maaf, kami sedang sibuk. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. Pria itu pun tersenyum kecil, lalu mengeluarkan sebuah kartu nama dari saku kemejanya dan meletakkannya di atas meja. "Ini, nama saya Herman. Saya bekerja untuk salah satu restoran besar di kota ini." Pak Soleh mengambil kartu itu dan melirik sekilas, lalu menatap Herman dengan mata penuh selidik. "Oh, iya Pak. Saya sudah lama mendengar tentang rumah makan Bapak. Beberapa kali juga saya mencicipi masakan Bapak juga, Pak. Masya Allah, rasanya luar biasa. Dan saya tahu hari ini rumah makan ini sedang menyiapkan pesanan besar untuk acara di gedung pertemuan." Pak Soleh tetap diam menunggu kelanjutan ucapan dari pria itu. Herman bersandar ke belakang. "Ya, jadi saya ingin menawarkan kerjasama. Kami bisa membantu rumah makan Bapak berkembang lebih besar. Kami juga kan punya jaringan luas, akses ke lebih banyak pelanggan, dan tentu saja modal yang kuat." Pak Soleh menghela nafas pelan. Tawaran seperti ini bukanlah pertama kalinya ia dengar, tetapi ia selalu ragu. Rumah makan ini bukanlah sekedar usaha bagi mereka, tetapi warisan cita rasa yang mereka rawat sendiri selama bertahun-tahun. "Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih Pak. Tawaran itu sungguh menarik. Tapi maaf, sepertinya kami masih nyaman dengan kami sendiri." Herman pun tersenyum tipis seolah sudah menduga jawaban itu. "Ya sudah, saya paham. Tapi kalau Bapak berubah pikiran, ini kartu nama saya ada di sana." Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, Herman pun berdiri bangkit dari kursinya. "Ya sudah Pak, saya pamit dulu. Saya tak akan menunggu lama. Semoga sukses." "Ya Pak." "Iya Pak Herman, terima kasih." Bu Eva pun hanya menatapnya sekilas saat ia masuk kembali ke dapur. Siapa Pak?" "Oh, itu orang restoran besar mau menawarkan kerjasama." Bu Eva hanya mendecak pelan. "Kita kan sudah cukup repot dengan pesanan sendiri Pak. Emangnya apa masih perlu kita butuh kerjasama seperti itu?" "Iya Bu, Bapak juga belum yakin. Kita lihat saja nanti." Mereka pun kembali fokus pada pekerjaan mereka. Hari ini, mereka masih punya tanggung jawab besar. Tapi jauh di dalam hati, Pak Soleh merasa ada sesuatu yang belum selesai saat itu. Singkatnya, mereka pun akhirnya menyelesaikan seluruh pesanan dengan tepat waktu. Begitu semua makanan terbungkus rapi dalam wadah-wadah besar. Raka bersama beberapa pegawai membantu mengangkatnya ke dalam mobil bak terbuka yang sudah disewa sejak pagi. Bu Eva memastikan semuanya tidak ada yang tertinggal, mulai dari lauk pauk hingga peralatan makan yang akan digunakan di tempat acara. Sementara Pak Soleh dengan wajah serius tapi puas mengecek satu persatu daftar menu yang mereka siapkan. Ini adalah acara besar, dan ia tidak ingin ada kekurangan sedikit pun. Begitu semua siap, mereka berangkat ke gedung pertemuan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah makan. Sepanjang perjalanan, Bu Eva duduk dengan tangan terlipat di pangkuannya, sedikit cemas. "Semoga semuanya berjalan lancar ya Pak. Amin." Pak Soleh yang duduk di samping supir, dia pun menoleh ke arahnya dengan senyum menenangkan. Hingga singkatnya saat tiba di gedung pertemuan, suasana sudah sangat ramai, para tamu berpakaian rapi. Berbincang-bincang, ada juga beberapa panitia yang tampak sibuk mengatur acara. Beberapa pegawai dan dari gedung membantu mereka menurunkan makanan dan mengarahkannya ke area prasmanan yang telah disediakan. Begitu hidangan mulai disusun, aroma lezat langsung memenuhi ruangan. Nasi uduk dengan taburan bawang goreng, rendang yang menggiurkan dengan warna coklat keemasan, serta ayam bakar dengan bumbu meresap sempurna.
serta berbagai hidangan lain yang menggoda selera saat itu. Raka dan seorang pegawai, Iwan, ditugaskan untuk berjaga di area prasmanan, memastikan tamu yang mengambil makanan bisa dilayani dengan baik. Tak butuh waktu lama sebelum prasmanan itu diserbu oleh tamu-tamu yang penasaran dengan masakan dari rumah makan mereka. Seseorang di antara mereka pun, seorang pria berkemeja batik dengan kacamata tebal, mengambil sepiring nasi uduk dan mencicipi sedikit lauknya. Seketika matanya berbinar. "Wah, siapa yang masak ini?" tanyanya pada Raka. Raka tersenyum sopan. "Oh, ini masakan dari kami, Pak. Dari rumah makan Soleha, milik orang tua saya." Pria itu pun mengangguk penuh kesan. "Wah, luar biasa rasanya. Rendangnya empuk, bumbunya pas. Nasi uduknya juga wangi sekali. Saya baru pertama kali mencicipi. Langsung ketagihan." Beberapa tamu lain pun yang mendengar itu ikut berkomentar. "Iya, saya juga suka sambal goreng hatinya. Gurih, pedasnya pas." Saat itu pun acara langsung berjalan dengan lancar. Dan hingga makanan mulai habis, tak satu pun hidangan tersisa di meja prasmanan saat itu. Hampir semua tamu memuji kelezatan masakan dari mereka. Ketika semuanya selesai dan mereka kembali ke rumah makan, malam sudah mulai larut. Pak Soleh memarkir mobil dengan hati lega. Sementara Bu Eva langsung masuk ke dalam rumah makan, melepas apron dan duduk di kursi dengan nafas panjang. "Alhamdulillah, akhirnya berjalan lancar juga semuanya, Pak." "Iya, Bu. Alhamdulillah. Bapak bilang juga apa? Kita pasti bisa." Namun kebahagiaan mereka tidaklah berlangsung lama. Saat hendak menutup rumah makan untuk beristirahat, mereka mendengar suara seseorang berbicara cukup keras dari luar. Pak Soleh menoleh ke arah suara itu dan melihat Pak Rozak, salah satu pedagang di sekitar rumah makan mereka, sedang berdiri bersama istrinya, Bu Ila. Mereka tampak berbicara dengan beberapa orang yang sepertinya pelanggan mereka sendiri. "Apa sih hebatnya dari rumah makan itu? Tempatnya aja sederhana gitu. Cuma kebetulan aja tuh dapat pesanan dari acara besar. Ya, bukan berarti masakannya lebih enak dari tempat lain." "Iya, Pak. Kita tuh nggak tahu ya, Pak, mereka pakai bahan apa. Bisa saja banyak penyedap rasa atau beli bahan yang murah supaya untungnya lebih besar." Pak Soleh yang mendengar semua itu pun hanya menghela nafas panjang. Ia tahu sejak lama bahwa Pak Rozak dan Bu Ila tidak terlalu menyukai keberhasilan rumah makannya. Mereka juga memiliki warung makan sendiri yang lokasinya tidak terlalu jauh, tetapi belakangan ini memang semakin sepi. Bu Eva yang ikut mendengar perkataan mereka, dia pun mulai naik darah. "Kurang ajar sekali mereka ya, Pak." Gumamnya hampir berdiri untuk menghampiri. Namun Pak Soleh menahan tangannya. "Udah, Bu, biarkan saja. Kita nggak perlu menanggapi orang yang iri." Raka yang juga ada di sana pun tidak bisa menahan emosinya. "Pak, Bu, kalau kita diam saja, mereka bisa makin jadi-jadi loh. Sudah, percaya saja sama Bapak. Rezeki kan sudah ada yang mengatur. Biarkan mereka bicara. Tapi kan yang menentukan adalah pelanggan." Bu Eva masih terlihat kesal. Tetapi akhirnya ia pun memilih untuk masuk kembali ke rumah. Raka juga mengikutinya meskipun hatinya masih panas. Namun malam itu ketika mereka sudah hampir terlelap, terdengar suara gaduh dari luar rumah makan. Pak Soleh yang masih terjaga pun langsung bangkit dari tempat tidurnya dan mengintip dari balik jendela. Jantungnya berdetak lebih cepat saat melihat bayangan seorang berdiri di dekat warung mereka. Tampak seperti sedang melakukan sesuatu. Tanpa berpikir panjang, ia pun segera membangunkan Raka dan bergegas keluar. Begitu mereka membuka pintu, bayangan itu pun langsung berlari pergi ke dalam kegelapan. Astagfirullahaladzim. Ada yang mencoba mengotori rumah makan kita.
Pak Soleh berjongkok menyentuh minyak yang tumpah. Ia pun menatap Raka dengan mata tajam. Sepertinya ada yang gak suka kita sukses. Raka pun mengepalkan tangannya, hatinya penuh kemarahan. Apa ini ulah mereka ya, Pak? Pak Soleh tidak langsung menjawab. Ia hanya menarik nafas dalam-dalam sebelum berkata, siapapun pelakunya, mereka ingin kita terpancing emosi. Tapi kita harus tetap tenang. Kita tahu kita harus bagaimana. Kurang ajar sekali ya, Pak. Sudah, kita bersihin ini dulu. Dan besok kita buka rumah makan seperti biasa. Meskipun masih merasa marah, Raka pun akhirnya membantu ayahnya membersihkan kekacauan itu. Ia sadar inilah ujian dari kesuksesan mereka. Tapi ia juga tahu keluarganya tidak akan mundur begitu saja. Malam itu setelah mereka selesai membersihkan tumbahan minyak dan sampah yang berceceran di depan rumah makan, keluarga Pak Soleh akhirnya kembali ke dalam. Rumah makan ini bukan hanya tempat mereka mencari nafkah, tetapi juga tempat mereka tinggal. Di bagian belakang ada kamar tidur sederhana tempat mereka beristirahat setiap malam. Pak Soleh duduk di kursi kayu dekat dapur, memandangi meja-meja makan yang sudah rapi. Ia menarik nafas panjang, masih memikirkan kejadian barusan. Bu Eva duduk di sampingnya tampak cemas. Pak, kita nggak bisa diam saja, Pak. Bu, Bapak tahu, tapi kita juga nggak bisa sembarangan menuduh orang. Bisa saja ini hanya kebetulan, atau mungkin ada orang yang memang tidak suka dengan kesuksesan kita. Raka yang masih kesal pun bersedekap dengan rahang yang mengeras. Kalau memang ini ulah seorang, pasti mereka gak akan berhenti di sini. Lihat saja pembalasanku. Sudah. Malam itu mereka pun tidur dengan perasaan tidak tenang. Suara angin malam terdengar dari celah jendela, menambah kesan dingin dalam keheningan rumah makan sekali. Raka juga yang masih terjaga, matanya menatap langit-langit kamar. Ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Hari demi hari berlalu dan rumah makan mereka tetap buka seperti biasa. Pelanggan masih ramai berdatangan menikmati masakan mereka yang terkenal lezat. Seolah kejadian malam itu hanya gangguan kecil yang tidak berarti. Namun Pak Soleh dan juga Bu Eva, dia tetap waspada. Kini beberapa minggu kemudian, kejadian aneh mulai terjadi. Pada suatu siang yang ramai, seorang pelanggan setia mereka, seorang bapak parubaya dengan kemeja rapi, sedang menikmati sepiring nasi padang lengkap dengan lauk rendang dan juga sambal balado. Ia tampak menikmati makanannya, sampai tiba-tiba ia terdiam. Ekspresinya berubah aneh. Ia mengerikitkan dahi lalu dengan wajah kaget, ia menarik sesuatu dari mulutnya. Sehelai rambut panjang hitam dan basah karena terkena kuah rendang melilit di antara jari-jarinya. Wajahnya langsung memerah saat itu. Pak Soleh, serunya dengan suara keras, membuat beberapa pelanggan lain menoleh. Iya Pak, ada apa? Tanya dengan ramah. Pelanggan itu mengangkat rambut panjang yang ditariknya dari mulutnya. Ini apa Pak? Saya makan di sini hampir setiap hari loh. Tapi baru kali ini saya menemukan rambut dalam makanan saya. Ucapnya. Beberapa pelanggan lain pun mulai berbisik-bisik. Suasana yang sebelumnya nyaman berubah sedikit tegang. Pak Soleh menatap rambut itu dengan alis berkerut. Rumah makan mereka selalu menjaga kebersihan. Semua pegawai termasuk mereka sendiri selalu mengenakan penutup kepala saat memasak. Bu Eva dan pegawai perempuan mereka berambut pendek. Dari mana rambut panjang ini berasal? Bu Eva yang melihat dari kejauhan pun langsung mendekat. Kami minta maaf ya Pak, ini di luar dugaan kami, katanya dengan jujur. Pelanggan itu menghela nafas tampak masih kesal. Iya Bu, saya suka makanan di sini. Tapi kalau begini, bagaimana saya bisa makan dengan tenang? Pak Soleh segera mengambil tindakan. Kami benar-benar minta maaf Pak. Sebagai gantinya, makanan Bapak ini gratis. Dan kami akan lebih teliti lagi ke depannya.
Meski tampak kesal, pelanggan itu pun akhirnya mengangguk. Baiklah Pak, saya harap ini tidak terjadi lagi. Namun kejadian itu tidaklah berhenti di situ. Sehari setelahnya, seorang ibu muda yang datang bersama anaknya juga melaporkan hal yang aneh. Saat ia meneguk es teh manis pesanannya, ia tiba-tiba mengernyit dan segera meludah ke dalam tisu. Pak, ini kenapa es tehnya pahit ya? Tanyanya dengan heran. Pak Soleh pun segera mencicipi sedikit dari gelas yang masih penuh itu. Ia juga merasakan hal yang sama. Es teh itu terasa aneh, pahit seperti ada sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya. Padahal mereka selalu menggunakan teh berkualitas terbaik. Bu Eva pun langsung mengambil teko berisi es teh yang digunakan untuk mengisi gelas-gelas pelanggan. Ia mencium aromanya, lalu mencicipinya sedikit. Ekspresinya pun langsung berubah saat itu. Ini bukan teh yang biasanya kita buat ini. Ini seperti ada yang sengaja mencampurkan sesuatu nih. Pak Soleh menatapnya lalu menoleh ke arah dapur. Siapa yang menyiapkan es hari ini? Siapa? Para pegawai mereka pun yang mendengar kejadian itu mulai saling memandang satu sama lain. Semua yang bertugas di dapur itu adalah orang-orang kepercayaan mereka. Tidak mungkin ada yang iseng mencampurkan sesuatu ke dalam minuman. Raka pun yang ikut mendengar semakin curiga saat itu. Ini sudah kejadian kedua dalam seminggu ya Pak. Aku yakin pasti ada yang mencoba menjatuhkan rumah makan kita. Pak Soleh terdiam sejenak. Ia tahu anaknya mungkin benar, tapi ia tidak bisa menuduh siapapun tanpa bukti. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih mengerikan pun terjadi. Seorang pelanggan wanita yang sedang makan di salah satu meja di depan tiba-tiba berteriak kecil dan menjatuhkan gelasnya hingga pecah. Semua orang langsung menoleh ke arahnya. Astagfirullahaladzim, lihat ini. Dengan tangan gemetar, ia menuju ke dalam gelas es jeruk yang ia pesan. Di dasar gelas itu ada sesuatu yang mengambang. Itu adalah seekor cicak mati. Bu Eva menutup mulutnya dengan tangan, nyaris tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Beberapa pelanggan lain pun juga mundur dengan ekspresi yang jijik. Pak Soleh segera menghampiri dan mengambil gelas itu dengan hati-hati. Ia merasa ada sesuatu yang benar-benar tidak beres. Ini bukan sekedar ketidaksengajaan. Ada yang sengaja melakukan ini. Pelanggan itu pun yang masih gemetar. Bagaimana bisa Pak? Kok bisa ada cicak di dalam minuman saya? Bu Eva yang masih shock pun langsung meminta maaf. Ya Allah, kami minta maaf Bu. Kami benar-benar tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Kami pastikan Bu, semua bahan yang kami gunakan bersih. Saat itu pelanggan yang lain pun yang mendengar itu, mereka semua mulai khawatir. Kalau begini sih, harus hati-hati nih kalau makan di sini. Apa jangan-jangan kualitas rumah makan ini menurun ya? Iya kali Bu. Pak Soleh merasa ada yang mencengkram hatinya dengan kuat. Ia tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Setelah pelanggan itu pergi, ia pun langsung memanggil seluruh pegawai ke dapur. Semuanya, sini. Apakah ada yang bermain kotor di sini? Siapa yang melakukan ini? Tidak mungkin ini hanya kebetulan. Semua diam, tidak ada yang menjawab, karena mereka semua merasa tidak ada yang melakukan. Mulai besok, kita akan lebih waspada. Saya akan cek semua bahan sendiri dan kita harus memastikan tidak ada yang bisa masuk ke dapur tanpa izin. Ucap Pak Soleh menambahkan. Mereka semua tahu rumah makan ini sedang dalam bahaya, tapi mereka juga tahu mereka tidak bisa mundur begitu saja. Ada seorang di luar sana yang ingin menjatuhkan mereka, dan mereka harus menemukan siapa pelakunya sebelum mereka terlambat. Kini singkatnya, berhari-hari demi hari rumah makan yang biasanya ramai, kini berubah drastis. Sudah memasuki minggu ketiga sejak kejadian-kejadian aneh itu terjadi. Dan setiap harinya semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Biasanya setidaknya ada beberapa pelanggan yang datang untuk makan siang ataupun membeli bungkus.
mengingat lokasi rumah makan mereka yang strategis di pinggir jalan raya utama. Namun sejak pagi tadi tak ada satupun pelanggan yang mampir. Pak Soleh yang duduk di kursi dekat kasir memandang keluar dengan pandangan kosong. Biasanya suara kendaraan yang berhenti di depan rumah makan itu menjadi musik keseharian mereka. Tapi hari ini jalanan terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada orang yang menoleh ke arah rumah makan mereka. Seakan-akan tempat itu tidak lagi menarik perhatian siapapun. Raka yang duduk di salah satu meja makan mengetuk-ketukkan jarinya ke permukaan kayu dengan gelisah. Gimana nih Pak? Warung semakin sepi. Dari kemarin-kemarin loh, pelanggan semakin berkurang. Hari ini benar-benar kosong. Bu Eva keluar dapur dengan tangannya masih sedikit basah karena baru saja mencuci beberapa peralatan. Ia melihat ke arah pintu, berharap ada orang yang masuk, tapi ternyata tetap tidak ada siapapun. Wajahnya terlihat cemas. Dulu waktu awal-awal buka, kita masih ada pelanggan meskipun sedikit. Tapi sekarang, bahkan yang biasa mampir pun sudah menghilang. Kita sabar saja, Bu. Baru saja ia mengatakan itu, sebuah mobil sedan hitam melaju pelan dari kejauhan, kemudian melambat di depan rumah makan mereka. Dari balik kaca, seorang pria yang tampak seperti pengendara perjalanan jauh pun menoleh, seolah berniat mampir untuk makan. Melihat itu pun harapan muncul di wajah Bu Eva dan juga Raka. Namun yang terjadi selanjutnya membuat mereka semakin bingung. Pria di dalam mobil itu tiba-tiba mengernyit. Ekspresinya berubah seketika. Ia menatap rumah makan mereka dengan ragu. Lalu tampak seperti berbicara dengan seorang di dalam mobil. Setelah beberapa detik, tanpa membuka pintu ataupun menurunkan kaca, mobil itu langsung melaju kembali meninggalkan rumah makan mereka begitu saja. Loh, kok nggak jadi mampir? Kenapa ya? Pak Soleh bangkit dari kursinya ikut melangkah mendekati pintu. Matanya menyipit berusaha mencari jawaban dari kejadian aneh itu. Sepertinya dia melihat sesuatu. Bu Eva yang merasa ada yang tidak beres. Apa mungkin ada sesuatu di depan rumah makan kita, Pak, yang membuat orang-orang enggan masuk? Sudahlah, Bu. Bapak capek. Bapak mau istirahat dulu. Sementara saat itu Bu Eva dan Raka, mereka langsung melangkah keluar. Pandangan mereka menyapu seluruh bagian depan rumah makan. Dari segi kebersihan tidak ada yang aneh. Mereka selalu menyapu dan mengepel setiap pagi. Tidak ada sampah yang berserakan ataupun kotoran yang mencolok. Tapi saat Raka melangkah lebih jauh ke tepi jalan, matanya tertuju ke arah rumah makan mereka sendiri. Semuanya baik-baik saja kok, Bu. Iya, Rak. Ibu juga bingung. Gini singkatnya. Setelah malam harinya, rumah makan tetap sepi hingga tutup. Saat itu Pak Soleh bersama dengan Bu Eva memutuskan untuk mengajak seorang kenalan lama, yaitu Pak Darman. Seorang pria tua yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal di luar nalar atau berhubungan dengan seperti ini. Ketika Pak Darman tiba, ia langsung berdiri di depan rumah makan sambil mengamati bangunan itu dalam diam. Tangannya menggenggam tongkat kayu tua yang selalu ia bawa kemana-mana. Matanya tajam, seperti sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Setelah beberapa saat, ia berbalik dan menatap Pak Soleh dengan serius. Kalian sadar gak? Kalau rumah makan ini sekarang terasa dingin. Pak Soleh, Bu Eva, dan Raka saling bertukar pandang. Dingin? Tadi siang panas loh, Pak, seperti biasa. Ya bukan dingin biasa. Ada hawa yang gak wajar di sini, dan ini bukan hawa yang baik. Maksud Bapak? Pak Darman menarik nafas panjang saat itu. Jadi, ada sesuatu yang mengganggu rumah makan kalian. Sesuatu yang membuatnya tampak berbeda bagi orang luar. Karena ini ada kiriman yang membuat warung kalian sepi. Itu juga kenapa
mereka-mereka yang dari luar tidak mau masuk. Dan ketika melihat warung Anda itu terlihat seperti warung yang kotor, angker, dan sebagainya. Mereka melihat rumah makan ini seperti bangunan kosong yang terbengkalai. Tapi siapa yang bisa melakukan hal seperti ini, Pak? Saya jamin orang itu pasti ingin kalian hancur. Bu Eva menutup mulutnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Jadi, ini memang perbuatan seorang. Pak Darman mengangguk. Ya, aku bisa pastikan. Namun aku tidak bisa memastikan siapa pelakunya. Tapi yang jelas, ini bukan kebetulan. Ada niat jahat yang sedang bekerja di sini. Pak Soleh mengepalkan tangannya. Tapi Pak, apa kita bisa mengembalikan rumah makan kita seperti semula? Bisa. Tapi kalian harus bisa menghadapi kemungkinan terburuk. Karena kalau ini benar-benar perbuatan orang yang tidak suka dengan kalian, mereka mungkin tidak akan berhenti sampai di sini. Malam itu untuk pertama kalinya sejak mereka membuka rumah makan, mereka merasakan ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka tidak hanya berhadapan dengan persaingan bisnis biasa, mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih gelap dan juga berbahaya. Malam itu setelah mendengar penjelasan dari Pak Darman, Pak Soleh merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya. Ia duduk termenung di kursi kayu dekat kasir. Matanya menatap kosong ke meja-meja makan yang tertata rapi, namun tak tersentuh. Rumah makan yang dulunya penuh dengan tawa dan obrolan pelanggan, kini terasa sunyi, dingin, dan seakan tak berjiwa. Nanti, kalau pembersihan dilakukan, pasti akan ada reaksi. Biasanya, kalau yang melakukan ini memang punya niat jahat, mereka nggak akan diam saja. Mereka akan merasa terganggu dan mungkin akan melakukan sesuatu yang lebih buruk. Pak Soleh mengepalkan tangannya di atas meja. Dalam hatinya ia punya satu dugaan kuat tentang siapa yang mungkin ada di balik semua ini. Dia adalah Pak Rozak. Sejak rumah makan mereka mulai berkembang pesat, Pak Rozak dan istrinya Bu Ila memang semakin jarang berbicara dengan mereka. Padahal dulu ketika usaha mereka berdua masih sama-sama kecil, mereka sering bertukar bahan makanan dan sekali mengobrol tentang bisnis. Namun ketika rumah makan Pak Soleh mulai ramai dan mendapat perhatian banyak orang, Pak Rozak mulai berubah. Dulu warung milik Pak Rozak memang sudah lebih dulu berdiri. Lokasinya tak jauh dari rumah makan Pak Soleh, hanya beberapa ruko di sebelahnya. Namun meski lebih lama berdiri, pelanggan Pak Rozak tidak sebanyak dulu sejak rumah makan Pak Soleh semakin dikenal. Pak Soleh awalnya tidak terlalu memikirkan itu. Ia percaya bahwa rezeki sudah diatur. Namun pagi harinya, Pak Darman yang kembali datang bersama seorang lelaki tua lain yang dipanggil Mbah Wiryo. Lelaki itu tampak lebih pendiam, dengan tatapan tajam yang terasa seakan mampu menembus segala sesuatu yang tak kasat mata. Tanpa banyak bicara, Mbah Wiryo langsung berkeliling ke rumah makan, memejamkan mata sejenak di beberapa sudut, lalu mengangguk kecil. Setelah beberapa saat, ia kembali berdiri di tengah ruangan dan menatap Pak Soleh. Sepertinya ada yang meletakkan sesuatu di tempat ini. Maksudnya apa ya, Mbah? Apa bagaimana? Mbah Wiryo berjalan ke salah satu sudut dekat dapur, lalu jongkok dan mulai mengais-ngais dengan jarinya di lantai. Beberapa detik kemudian, ia mengeluarkan sesuatu yang membuat mereka semua merinding. Segenggam tanah bercampur dengan bulu ayam hitam, dan beberapa helai rambut ada kertas kecil yang sudah menguning terselip di dalamnya, dengan tulisan yang sulit dibaca karena hampir pudar. Ya Allah, ini apa? Ini bukan sesuatu yang baik, Bu Eva. Ini sepertinya yang buat tempat ini terasa berbeda. Dan singkatnya, setelah pembersihan selesai, Pak Soleh duduk di beranda depan rumah makan, menatap jalan yang mulai lenggang. Ia tahu jika ini benar perbuatan Pak Rozak, maka orang itu pasti akan menyadari bahwa rumah makan mereka sudah dibersihkan. Dan jika dugaan Pak Darman benar, maka Pak Rozak mungkin tidak akan tinggal diam.
Pak Soleh mengepalkan tangannya, ia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan apa yang sudah ia bangun dengan susah payah. Namun ia juga tahu bahwa malam ini, dan mungkin beberapa hari ke depan, adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan menguji keberanian mereka. Jadi siapa dalang di balik semua ini? Malam itu setelah pembersihan selesai, suasana di rumah makan terasa lebih ringan. Tidak ada lagi hawa dingin yang menusuk seperti sebelumnya. Meski pelanggan belum kembali, setidaknya mereka merasa lega bahwa mereka sudah melakukan sesuatu untuk mengusir pengaruh buruk yang selama ini mengganggu usaha mereka. Namun apa yang terjadi keesokan harinya membuat mereka kembali diliputi kebingungan dan juga ketakutan. Saat pagi menjelang, salah satu pegawai mereka, Maya, yang biasanya datang lebih awal untuk membantu persiapan, dia tidak kunjung muncul. Biasanya Maya adalah orang pertama yang tiba, bahkan sebelum Pak Soleh dan juga Bu Eva. Sementara Raka, anaknya yang memang cukup dekat dengan Maya, dia pun mulai merasa cemas. Pak, Bu, Maya kok belum datang ya? Biasanya kan dia nggak pernah telat ya. Katanya sambil melirik keluar rumah makan. Bu Eva juga merasa ada yang aneh saat itu. Ya sudah, coba kamu telepon dia. Siapa tahu kan dia sakit atau ada urusan mendadak. Raka segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Maya. Beberapa kali nada sambung terdengar, tapi tidak ada jawaban. Hingga akhirnya setelah beberapa panggilan, telepon itu pun diangkat. Namun suara yang terdengar bukanlah suara Maya. Maaf, ini siapa ya? Suara seorang perempuan terdengar di ujung telepon. Sedikit panik saat itu. Raka pun terkejut. Saya Raka. Saya teman kerja Maya di rumah makan Pak Soleh. Ini siapa ya? Kok bukan Maya yang angkat? Perempuan di seberang sana pun terdiam sejenak lalu menghela nafas. Saya ibunya, Mas. Maaf ya. Nak Raka, Maya nggak bisa kerja hari ini. Dia sakit. Sakit? Emangnya sakit apa, Bu? Lagi-lagi terdengar jeda sejenak. Suara si ibu terdengar ragu, seakan ada sesuatu yang tidak ingin ia katakan. Ibu nggak tahu, Nak. Semalam padahal dia baik-baik saja. Tapi tiba-tiba menjelang subuh, dia mulai mengigau. Tubuhnya panas dan dia berteriak-teriak seperti orang ketakutan. Kami kira dia demam biasa, Nak. Tapi dia mulai bicara hal-hal yang aneh. Seakan-akan sedang melihat sesuatu yang tidak kami lihat. Bahkan bapak dan tetangga pun bilang dia seperti kesurupan. Raka terdiam, begitu juga Pak Soleh dan juga Bu Eva yang mendengar percakapan itu. Jantungnya berdegup lebih kencang. Kesurupan? Raka mengulang dengan suara pelan. Iya, Nak. Badannya gemetar. Matanya melotot dan dia terus menggumamkan sesuatu yang gak jelas. Kadang seperti menangis, kadang seperti tertawa. Kami sudah panggil Pak Ustadz untuk membantunya. Tapi sampai sekarang, dia belum sadar sepenuhnya. Dia masih terus mengigau. Katanya, ada sosok hitam besar yang mengawasinya. Raka menelan ludah. Ya udah, Bu. Nanti apakah boleh kami datang menjenguk? Iya, Nak. Kalau bisa datanglah. Mungkin dia akan tenang kalau melihat orang-orang yang dikenalnya. Singkatnya setelah menutup teleponnya, Raka pun menoleh ke Pak Soleh dan juga Bu Eva dengan wajah penuh kebingungan. Pak, Bu, ini pasti ada hubungannya dengan pembersihan yang kita lakukan semalam. Pak Soleh mengangguk pelan. Iya, Kak. Bapak juga berpikir begitu. Kalau benar ada yang mengganggu rumah makan kita, bisa jadi mereka sekarang menyerang orang-orang terdekat kita. Bu Eva menggigit bibirnya, jelas terlihat khawatir. Ya sudah, Pak, kita harus segera ke rumah Maya.
Tanpa menunggu lebih lama, mereka pun menutup rumah makan lebih awal dan bergegas menuju rumah Maya. Setibanya dia di sana, mereka pun disambut oleh ibunya Maya yang wajahnya tampak lelah dan juga cemas. Rumah Maya kecil dan juga sederhana, namun terasa sesak oleh beberapa tetangga yang ikut menjenguk dan juga membantunya. Di dalam, Maya terbaring di atas kasur. Tubuhnya tampak lemas, namun wajahnya masih menunjukkan ketegangan yang luar biasa. Begitu Raka mendekat, Maya mengerang dengan pelan, lalu mulai bergumam dalam suara yang sangat pelan. Gelap, dia ada di sana. Dia marah, dia melihat kita. Mata Raka membelalak. Maya, kamu bisa dengar aku? Maya tidak langsung menjawab. Matanya yang redup perlahan menatap ke arah Raka, tapi ekspresinya tidak seperti biasanya. Ada ketakutan yang begitu mendalam di sana. Dia tidak suka. Dia bilang, jangan ikut campur. Pak Soleh yang berdiri di dekat Raka pun menatap Maya dengan perasaan semakin tidak enak. Maya, siapa yang tidak suka Maya? Maya membuka mulutnya sedikit, lalu berbisik dengan pelan. Bapak Rozak. Bapak Rozak. Seketika suasana dalam ruangan menjadi sunyi. Semua orang yang berada di sana pun saling berpandangan. Raka merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Maya, maksud kamu Pak Rozak yang melakukan ini? Maya menutup matanya, tubuhnya bergetar. Lalu kembali mengigau dalam bahasa yang tidak dimengerti siapapun. Ibu Maya pun menangis pelan. Dia terus menyebut nama itu sejak tadi loh. Aku gak tahu itu artinya apa. Tapi aku takut, Nak. Pak Soleh menatap Maya dengan penuh pemikiran. Ia tidak mau menuduh tanpa bukti. Tetapi semua kejadian ini terlalu bertepatan. Memang sejak mereka membersihkan rumah makan, tiba-tiba Maya yang dekat dengan mereka pun jatuh sakit secara misterius. Dan sekarang, dalam igauannya, ia menyebut nama Pak Rozak. Bu Eva menyentuh lengan suaminya. Pak, kalau ini benar ulah Pak Rozak, kita harus hati-hati, Pak. Iya, Bu. Tapi kita juga nggak bisa diam saja. Aku nggak peduli siapa yang melakukannya. Yang jelas, Maya harus sembuh dan rumah makan kita harus kembali seperti semula. Kita nggak boleh kalah dengan ini. Ucap Raka dengan mengepalkan tangannya. Pak Soleh pun mengangguk. Kita akan cari jalan keluarnya, Nak. Kita akan cari cara untuk menghentikan ini semua. Hingga hari itu pun setelah menengok dari rumah Maya, mereka semua kembali ke rumah makan dengan perasaan yang tidak tenang. Suasana di tempat itu masih terasa lebih baik daripada sebelumnya. Tetapi mereka tahu, ancaman belum sepenuhnya hilang. Pak Soleh duduk di kursi depan rumah makan menatap ke arah warung makan Pak Rozak yang masih buka. Dari kejauhan ia juga bisa melihat Pak Rozak berdiri di depan tokonya, berbincang dengan seorang pelanggan dengan raut wajahnya tetap sama, angkuh, dan juga tanpa rasa bersalah sedikit pun. Jika benar ini semua ulahnya, maka Pak Rozak adalah orang yang sangat berbahaya. Pak Soleh pun menghela nafas dalam, ia harus mencari cara untuk melawan dia. Tetapi ia juga tahu bahwa melawan dengan cara yang salah hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Ia menoleh ke arah Raka dan Bu Eva yang duduk di sampingnya. Nah, kita akan melawan, tapi dengan cara yang benar. Iya. Pak Soleh pun saat itu menatap warung Pak Rozak sekali lagi. Ia tidak akan membiarkan orang seperti itu menghancurkan apa yang sudah ia bangun dengan susah payah. Ini belum selesai. Ini saatnya pertarungan baru saja dimulai. Dan Pak Soleh akan membalas semua kejahatan yang dilakukan Pak Rozak kepada keluarganya jika benar-benar terbukti. Malam itu, Pak Rozak dan istrinya Bu Ila sedang duduk di ruang tengah rumah mereka. Wajah mereka tampak puas seakan-akan semua rencana yang telah mereka jalankan berjalan dengan sempurna.
1 minggu lebih baru berjalan. Kini rumah makan Pak Soleh sepi, pelanggan menghilang. Bahkan salah satu pegawainya jatuh sakit secara misterius. Bagi mereka ini adalah tanda keberhasilan. Kau lihat sendiri kan Ilah? Pak Rozak menyeringai sambil menyeruput kopi hitamnya. Aku sudah bilang, gak butuh waktu lama. Sekarang, rumah makan si Soleh sudah sepi. Kita tinggal tunggu waktu lama saja sebelum mereka gulung tikar. Bu Ila mengangguk sambil tersenyum puas. Iya Pak, aku tadi lihat loh. Tadi siang gak ada satupun pelanggan mampir. Biasanya ramai apalagi jam makan siang. Tapi sekarang, kosong melompong Pak. Rencana kita berhasil. Iya, itulah berkat kerja dukun kita yang pernah kita bayar. Aku suruh dia taruh barang itu di tas pegawainya, si Maya, biar dia yang kena duluan, biar jadi awal kehancuran mereka. Dan yang paling bagusnya, sosok itu sekarang bisa menyamar jadi dia, jadi bisa bikin kekacauan di sana lebih banyak. Bu Ila tertawa kecil. Cerdas sekali Pak. Kalau itu berhasil, orang-orang pasti tambah takut dan makin menjauhi rumah makan mereka. Yang ada, mereka gak bakal punya pilihan selain tutup. Mereka benar-benar tidak sadar bahwa sejak seminggu lalu, Pak Soleh dan keluarganya sudah melakukan pembersihan dengan bantuan seorang kiai. Mereka pikir mereka tidak tahu bahwa kekuatan yang mereka panggil dengan cara cokot-cokot itu telah mulai melemah akibat zikir dan doa yang terus dilakukan oleh keluarga Pak Soleh. Dan mereka juga tidak tahu bahwa sesuatu yang lebih besar sedang mendekat ke arah mereka. Tepat malam ke-7 setelah pembersihan itu, di rumah Pak Rozak sesuatu yang aneh pun mulai terjadi. Saat itu Pak Rozak terbangun dari tidurnya dengan nafas memburu. Keringat dingin mengalir di dahinya. Meskipun malam itu udara cukup dingin, ada sesuatu yang mengganggunya di dalam mimpi. Sosok gelap besar dengan mata merah menyala berdiri di sudut kamarnya. Sosok itu tidak bergerak, tidak berbicara, tetapi kehadirannya begitu nyata, begitu menekan. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tapi sesuatu seperti menahannya di tempat. Tangannya terasa berat, dadanya sesak. Bu Ilah. Ia mencoba memanggil istrinya yang tidur di sampingnya, tetapi suaranya hanya terdengar lirih. Bu Ila tidak merespon. Tiba-tiba sosok di sudut ruangan itu pun mulai bergerak. Perlahan tapi pasti ia melangkah mendekati ranjang. Nafas Pak Rozak semakin memburu. Tubuhnya gemetar, ia ingin berteriak, tetapi tenggorokannya terasa tercekat. Sosok itu kini berdiri tepat di sisi ranjang. Mata merahnya menatap langsung ke wajah Pak Rozak. Lepaskan aku, lepaskan. Pak Rozak pun akhirnya bisa mengeluarkan suara. Meskipun suaranya terdengar serak dan juga bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya ia mulai berbisik dengan suara yang menyeramkan. Kamu menipu. Pak Rozak semakin ketakutan. Apa maksudmu? Aku tidak menipu siapapun. Sosok itu tertawa. Tawanya berat dan juga bergema di seluruh ruangan. Kau menyuruhku, tapi kau tidak memberi bayaranku. Pak Rozak terkejut, ia tahu apa yang dimaksud. Dukun yang ia sewa untuk menghancurkan rumah makan Pak Soleh meminta syarat tertentu, dan ia memang belum memenuhi seluruh syarat itu. Dia berpikir bahwa hasil sudah cukup bagus tanpa harus membayar lebih. Tapi sekarang, sosok itu datang menagih. Tiba-tiba tubuh Pak Rozak pun terasa semakin berat. Kepalanya seperti ditekan dengan sesuatu yang tak terlihat. Ia mulai merasa sulit bernafas. Bu Ila pun akhirnya terbangun karena mendengar suara suaminya yang mengerang kesakitan. Ia menoleh dan terkejut ketika melihat wajah Pak Rozak yang pucat dan juga penuh keringat. Pak, Bapak, kenapa Pak? Ada apa? Ia mencoba mengguncang tubuh suaminya, tapi Pak Rozak hanya bisa mengerang saat itu. Dalam kepanikannya, Bu Ila melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Bayangan hitam itu ada di sana, berdiri di sisi ranjang, mata merahnya
masih bersinar di kegelapan. Bu Ila pun menjerit dan langsung melompat turun dari ranjang, mundur ke sudut ruangan dengan tubuh bergetar. Pak Rozak merasakan dadanya semakin sesak saat itu. Ampun, ampun. Tapi sosok itu tidak bergerak. Ia hanya berbisik lagi, suaranya terdengar lebih menyeramkan. Berikan aku tumbal, atau akan aku ambil nyawamu. Dan seketika, tubuh Pak Rozak pun terasa seperti ditarik ke belakang. Nafasnya hampir hilang, matanya mulai berkunang-kunang. Bu Ila dalam kepanikannya langsung berlari keluar kamar dan mengetuk pintu tetangga. Tolong suamiku, tolong. Tetangga mereka, Pak Jamil, seorang pria parubaya, segera keluar dari rumahnya dan melihat Bu Ila yang ketakutan. Ada apa, Bu? Ada apa? Pak, suami saya, Pak. Dia diserang sesuatu. Pak Jamil yang juga memiliki sedikit pengetahuan soal hal gaib, dia pun langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia segera masuk ke rumah Pak Rozak dan melihat kondisi pria itu. Pak Rozak ini sudah terbaring dengan tubuh kaku. Matanya terbuka lebar tapi kosong. Pak Jamil menghela nafas dalam. Bu, ini ulah siapa, Bu? Ini ulah siapa? Apa yang kalian lakukan? Bu Ila tersesak. Sebenarnya kami cuma ingin rumah makan Pak Soleh sepi, Pak. Tetapi kami nggak tahu ini akan terjadi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kok tega sekali, Bu? Kenapa Ibu dan Pak Rozak tega? Kalian bermain dengan sesuatu yang tidak boleh disentuh loh, Bu. Sekarang lihat sendiri kan akibatnya. Ia pun segera menghubungi seorang yang dikenal bisa membantu. Seorang kiai yang pernah menangani kasus seperti ini. Tidak butuh waktu lama, kiai itu datang. Begitu masuk ke rumah, ia pun langsung merasakan hawa gelap yang menyelimuti tempat itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Jadi seperti itu ya, Bu. Ini akibat dari perbuatan kalian sendiri, kata kiai itu dengan suara tegas. Pak Rozak yang masih terbaring kaku, tetapi ia mulai mengeluarkan suara rintihan pelan. Kiai itu pun segera mengeluarkan tasbihnya dan mulai membaca doa. Suasana dalam rumah mulai berubah. Perlahan udara yang tadinya terasa berat mulai berkurang. Sosok gelap yang ada di dalam kamar pun mulai menghilang, meskipun masih menyisakan aura yang menakutkan. Singkatnya setelah hampir 1 jam, akhirnya tubuh Pak Rozak pun mulai bergerak. Ia mengerang seperti baru sadar dari mimpi buruk. Namun wajahnya masih terlihat ketakutan. Kiai itu menatapnya dengan tajam. Ini belum selesai, Pak. Sosok itu masih menagih. Dan satu-satunya cara agar kamu bisa terbebas dengan bertaubat dan mengakui semua yang telah kau lakukan. Pak Rozak hanya bisa menatap kosong. Semua yang terjadi malam itu membuatnya menyadari satu hal, bahwa ia telah bermain dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dia pikir semuanya tidak akan bakal ketahuan, namun kali ini semuanya akan terbongkar. Bu Ila hanya bisa menangis di sudut ruangan, menyadari bahwa rencana mereka telah berbalik menyerang mereka sendiri. Sementara itu di rumah makan Pak Soleh, suasana perlahan-lahan mulai kembali normal. Pelanggan mulai berdatangan lagi, dan aura yang dulu menyelimuti tempat itu kini telah menghilang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di rumah Pak Rozak malam itu, tapi mereka tahu satu hal, bahwa doa dan keikhlasan lebih kuat daripada segala tipu daya manusia. Keesokan harinya, setelah malam panjang penuh kejadian aneh di rumah Pak Rozak, ia akhirnya sadar dengan kondisi tubuh yang masih lemah. Wajahnya tampak pucat, matanya sembab karena kurang tidur, dan tubuhnya terasa berat, seolah ada beban tak kasat mata yang masih menekannya. Namun ia tahu bahwa ini bukan sekedar efek fisik. Ini adalah dampak dari apa yang telah ia lakukan. Pak Jamil yang sejak tadi mendampinginya
duduk di sampingnya dengan wajah serius. Kau harus menebus kesalahanmu, Rozak. Ini bukan cuma soal minta maaf, tapi soal tanggung jawab. Kau hampir menghancurkan hidup orang lain karena iri hati. Pak Rozak hanya bisa mengangguk pelan. Kepalanya masih terasa berat, tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak ada jalan lain. Ia harus menemui Pak Soleh dan juga keluarganya untuk segera meminta maaf secara langsung. Tanpa banyak bicara, mereka pun bersiap. Bu Ila yang sejak tadi hanya diam di sudut ruangan dengan wajah penuh penyesalan, akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Tapi Pak, apa mereka mau memaafkan kita? Pak Jamil menatapnya tajam. Itu tergantung dari mereka, Pak, Bu. Tapi setidaknya, kalian harus menunjukkan kesungguhan kalian. Ingat, ini bukan soal mudah. Kalian hampir menghancurkan hidup mereka loh. Dengan langkah berat, mereka pun berangkat menuju rumah makan Pak Soleh. Di rumah makan Pak Soleh pagi itu berjalan seperti biasa. Setelah beberapa minggu dilanda musibah dan masalah aneh, serta kehilangan pelanggan, suasana perlahan mulai kembali normal. Pelanggan mulai berdatangan lagi, dan meskipun belum seramai dulu, ada harapan bahwa semuanya akan kembali seperti sedia kala. Pak Soleh dan Bu Eva tengah menata bahan-bahan di dapur ketika seseorang mengetuk pintu depan. Tok tok tok. Pak, itu ada yang cari, ujar salah satu pegawainya. Pak Soleh keluar dan melihat Pak Rozak, Bu Ila serta Pak Jamil berdiri di depan rumah makannya. Wajah mereka terlihat tegang, terutama Pak Rozak yang tampak seperti orang yang baru saja melewati cobaan berat. Di belakang Pak Soleh, beberapa pegawainya pun mulai berkerumun, termasuk Maya. Gadis itu masih terlihat lemah setelah kejadian yang ia alami, tapi rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takutnya. Di sampingnya Raka juga berdiri dengan wajah penuh amarah. Pak Soleh, saya datang ke sini untuk meminta maaf, Pak. Ujar Pak Rozak membuka suara dengan berat. Pak Soleh menatapnya dalam diam. Loh, emangnya ada apa Pak Rozak? Kok minta maaf? Saya nggak tahu deh. Ini Pak, saya sudah melakukan kesalahan besar. Saya sudah menyakiti keluarga Bapak. Saya sudah melakukan hal yang tidak seharusnya saya lakukan, Pak. Maafkan saya. Dan saya sadar sekarang semuanya kembali kepada saya, Pak. Saya kena batunya sendiri. Lanjut Pak Rozak dengan suara gemetar. Maya yang mendengar pun mengepalkan tangannya. Ingatan tentang bagaimana dirinya tiba-tiba sakit, bagaimana hal aneh terjadi kepadanya, dan bagaimana ia nyaris kehilangan pekerjaannya membuat emosinya naik. Jadi, selama ini guna-guna yang diberikan di warung ini adalah dari Bapak, ucap Raka saat itu. Jadi Pak, jangan-jangan alat-alat dari dukun yang ada di tas saya itu dari Pak Rozak. Maya ikut menambahkan. Dasar ya. Raka semakin marah saat itu, airnya pun meledak. Kau pikir cukup dengan datang ke sini dan minta maaf? Setelah semua yang kau lakukan, kamu hampir menghancurkan tempat ini. Kamu bikin Maya sakit. Kau bikin tempat ini sepi, bahkan sangat angker. Raka melangkah maju dengan tangannya mengepal. Matanya penuh amarah dengan kemarahan yang siap meledak. Pak Rozak menundukkan kepalanya. Ia tahu bahwa tidak ada pembelaan yang bisa ia katakan. Pak Soleh pun menghela nafas panjang. Raka, sabar, tenang. Tenang, Pak. Bapak bisa bicara begitu setelah semua yang mereka lakukan. Aku gak bisa terima, Pak. Aku harus kasih pelajaran kepada mereka. Raka semakin maju, tapi beberapa pegawai pun langsung menahannya. Maya yang ikut melangkah maju pun saat itu ikut ditahan. Saya juga gak terima ya Pak. Saya yang kena dampaknya, saya yang sakit, saya yang dijadikan target.
Kalau bukan karena saya, mungkin tempat ini sudah hancur. Bu Ila mulai menangis. Pak Soleh, Bu Eva, saya minta maaf. Kami benar-benar minta maaf. Kami menyesal. Kami benar-benar menyesal. Ucapnya dengan suara lirih. Pak Soleh menatap pasangan itu lama. Dalam hatinya ia tahu bahwa dendam tidak akan menyelesaikan apapun. Ia tahu bahwa yang terpenting sekarang adalah melangkah maju. Pak Jamil, saya menghormati usaha Bapak membawa mereka ke sini. Saya tahu ini tidak mudah, Pak, kata Pak Soleh akhirnya. Pak Jamil mengangguk. Iya, Pak, mereka sudah merasakan akibatnya sendiri. Pak Soleh, sekarang semuanya tergantung pada Bapak dan juga keluarga Bapak. Pak Soleh menatap wajah istrinya lalu pegawai-pegawainya sebelum akhirnya kembali menatap Pak Rozak. Saya maafkan, Pak. Tapi maaf tidak cukup hanya dengan minta maaf. Bapak juga harus benar-benar bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Pak Rozak mengangguk dengan cepat. Apapun yang harus saya lakukan, saya akan lakukan, Pak. Saya siap menebus kesalahan saya. Saya tidak mau mati gara-gara kesalahan saya dulu. Raka masih menatap penuh amarah. Tapi genggaman orang-orang di sekelilingnya cukup untuk menahannya agar tidak melangkah lebih maju. Pak Soleh pun mendekat saat itu dan menepuk bahu Raka. Nah, kita harus lebih besar dari ini. Bapak tahu kamu marah. Bapak tahu kamu kecewa. Tapi kalau kita membalas dengan hal yang sama, kita tidak akan jadi apa-apa. Nah, kita tidak akan jadi lebih baik dari mereka. Raka menatap ayahnya dengan tatapan amarah dan juga kecewa yang bercampur menjadi satu. Jadi, kita cuma biarkan mereka begitu saja, Pak. Tidak, mereka harus menebus apa yang mereka lakukan. Tapi bukan dengan kekerasan. Pak Soleh, saya akan melakukan apapun, Pak. Saya mengerti semua kerugian yang saya sebabkan. Saya juga akan membantu rumah makan ini sampai semuanya kembali normal. Bu Ila mengangguk cepat. Kami tidak punya apa-apa selain ini, Pak Soleh. Tapi kami akan berusaha membayar kesalahan kami. Pak Soleh menatap mereka lama. Ia tahu bahwa kepercayaan yang sudah hancur tidak bisa diperbaiki hanya dalam satu hari. Tapi ia juga tahu bahwa ada satu hal yang lebih penting daripada balas dendam, yaitu kesempatan kedua. Setelah hening beberapa saat, ia pun akhirnya berkata, "Baiklah, kamu bisa mulai dengan bekerja di sini, membantu semua yang rusak." Semua orang terkejut mendengar keputusan itu, terutama Raka. "Pak, kenapa Bapak mau sih mereka kerja di sini?" "Iya, Bapak ingin melihat apakah mereka benar-benar menyesal." "Enggak, Pak. Enggak. Pokoknya saya enggak mau. Aku maunya dia ganti rugi pakai uang, bukan ada di sini." Namun meskipun telah dimaafkan, Raka tetap masih menyimpan amarah. Ia belum bisa menerima begitu saja. Dalam hatinya, ia ingin memberikan pelajaran yang lebih kepada Pak Rozak. Bukan dengan kekerasan ataupun apa, tapi dengan cara yang lebih halus namun kejam. Cara yang akan membuatnya benar-benar memahami rasa sakit yang pernah mereka alami. Dan saat itulah adalah sesuatu yang akan ia pikirkan sendiri. Sementara itu Pak Rozak dan Bu Ila tahu bahwa perjalanan mereka untuk menebus kesalahan masih panjang. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menghapus dosa mereka dalam satu hari. Tapi mereka berjanji untuk pertama kalinya dalam hidup mereka bahwa mereka akan berusaha dengan cara yang benar. Hari itu, setelah Pak Rozak datang ke rumah makannya, beberapa setelahnya Raka masih menyimpan dendam di hatinya. Walau di depan ayahnya ia berpura-pura menerima keputusan untuk memaafkan Pak Rozak dan juga Bu Ila istrinya. Dalam pikirannya ia juga sudah merancang sesuatu yang lebih gelap.
Ia tidak bisa begitu saja membiarkan mereka menjalani hidup mereka tanpa konsekuensi yang setimpal. Setiap malam ia mengingat bagaimana rumah makan keluarganya hampir hancur. Bagaimana Maya menderita karena ulah mereka. Bagaimana orang tuanya harus berjuang dengan susah payah hanya untuk mengembalikan pelanggan yang menghilang. Dendam itu tumbuh semakin besar dan ia tidak bisa menahannya lagi. Dalam benaknya tidak ada cara lain. Pak Rozak tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dia harus membayar dengan harga yang lebih mahal. Malam itu pun Raka duduk di dalam kamarnya, menatap ke langit-langit dengan pandangan kosong. Ia sudah membuat keputusan tidak ada lagi belas kasihan. Hingga keesokan harinya, ia mendatangi seseorang di sebuah gang sempit di pinggiran kota. Orang itu adalah seorang pria parubaya dengan tatapan tajam dan wajah penuh luka. Ia adalah seorang yang dikenal bisa menyediakan apapun dengan harga tertentu. "Pak, air keras. Aku butuh air keras," kata Raka dengan suara datar. Pria itu pun menatapnya dengan curiga. "Loh, kamu mau buat apa tuh anak muda?" "Sudah Pak, itu bukan urusanmu. Berapa harganya?" Pria itu terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk dan mengambil sesuatu dari balik meja kayu rayot di sampingnya. Sebuah botol kecil berisi cairan bening ia serahkan kepada Raka. "Awas, jangan sampai kena kulitmu sendiri." Raka hanya mengambil botol itu tanpa bicara, lalu pergi meninggalkan gang tersebut. Ia menggenggam botol itu erat di dalam sakunya. Rencana sudah tersusun. Ia hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Namun ia tidak hanya ingin membuat Pak Rozak menderita secara fisik. Ia juga ingin menghancurkan sisa-sisa bisnis yang masih dimiliki Pak Rozak. Ia tidak ingin warung milik orang itu bisa kembali bangkit. Ia pun kemudian menghubungi beberapa orang yang dulu bekerja dengannya saat rumah makannya masih berjaya. Mereka adalah orang-orang yang setia kepadanya dan tidak akan mempertanyakan perintahnya. Aku ingin kalian kirim sesuatu ke warung Rozak," katanya dingin saat mereka bertemu di tempat sepi. "Emangnya apa itu Bang?" Salah satu dari mereka bertanya. "Tikus, sebanyak mungkin. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Aku mau tempat itu penuh dengan tikus." Anak buahnya pun saling pandang. "Tikus Bang? Emangnya dari mana kita bisa dapat banyak?" "Itu urusan kalian. Bayaran tidak masalah. Aku mau dalam 2 hari tempat itu penuh," Raka menjawab dengan nada keras. Mereka pun akhirnya mengangguk. Bagi mereka, selama ada uang mereka tidak peduli harus melakukan apa. Raka pun tersenyum puas. Ini baru permulaan. Hingga singkatnya 2 hari kemudian, laporan dari anak buahnya pun datang. Mereka telah berhasil mengirim ratusan tikus ke dalam warung Pak Rozak. Ada yang dilepas di dapur, di tempat penyimpanan bahan makanan, bahkan di meja-meja makan. Tidak ada pelanggan yang akan mau makan di tempat seperti itu. Jijik dan juga mengerikan. Sementara itu Raka terus mengawasi pergerakan Pak Rozak. Ia sudah mempelajari rutinitasnya. Setiap sore pria itu pasti pulang dari warung dengan motor tua miliknya. Ia tahu jalan yang akan dilewati. Ia tahu kapan momen yang tepat untuk menyerang. Hingga sore itu pun, Raka berdiri di gang yang menghadap ke jalan utama. Botol air keras ada di tangan anak buahnya yang sudah siap menunggu. Pak Rozak terlihat datang dari kejauhan, mengendarai motornya dengan kecepatan sedang. "Siap," bisik Raka. Anak buahnya pun mengangguk. Begitu motor Pak Rozak mendekat, salah satu dari mereka melangkah ke tepi jalan dan dengan cepat menyiramkan air keras ke arah wajahnya. Jeritan Pak Rozak menggema di jalan saat itu. Ia pun langsung kehilangan kendali atas motornya. Kedua tangannya terangkat menutupi wajahnya yang terbakar oleh cairan mengerikan itu. Panasnya meresap ke dalam kulit, melelehkan lapisan luar dalam hitungan detik. Matanya perih, pandangannya pun langsung menjadi kabur. Motor yang melaju tanpa kendali oleng ke kanan. Dan saat itu juga, dari arah berlawanan,
Sebuah truk besar melaju tanpa bisa menghindar. Tubrukan itu pun begitu keras, tubuh Pak Rozak terlempar beberapa meter sebelum jatuh dengan suara berdebam di aspal. Orang-orang di sekitar langsung berlari mendekat. Beberapa berteriak histeris. Supir truk pun keluar dari kabinnya dengan wajah panik. Saat itu, Pak Rozak tidak bergerak. Darah mengenang di jalan. Raka yang berdiri di tempatnya pun menatapnya dengan ekspresi yang dingin. Ia merasakan dadanya berdebar bukan karena ketakutan, tetapi karena rasa puas yang perlahan menjalar. Kerumunan mulai membesar. Suara sirine mulai terdengar di kejauhan. Raka menarik nafas dalam-dalam, lalu berbalik pergi. Kabar tentang kematian Pak Rozak pun menyebar dengan cepat. Sementara di rumah makan Pak Soleh, suasana berubah menjadi tegang saat berita itu sampai ke telinga mereka. Hah? Pak Rozak meninggal. Innalillahi. Bu Eva menutup mulutnya syok. Pak Soleh menghela nafas panjang, matanya terlihat berat. Seakan sudah bisa menebak siapa yang ada di balik kejadian ini. Mungkin saat itulah Pak Soleh dan keluarganya menebak bahwa kejadian ini adalah karma akibat perbuatan yang sudah diberikan kepada Pak Rozak ke keluarganya. Hingga singgahnya saat itu, jenazah pun dimakamkan. Bu Ila menangis histeris melihat suaminya meninggal dengan cara mengerikan. Setelah tragedi yang kemarin terjadi, kini Bu Ila sadar bahwa mungkin karma benar-benar ada, bahwa sesuatu iri, sesuatu hal jahat yang dilakukan kepada seorang bisa kembali kepada dirinya sendiri dengan cara yang lebih kejam dan juga mengerikan. Kini, warung dari Pak Soleh pun kembali ramai. Sementara Raka merasa tidak bersalah karena saat itu Pak Rozak meninggal dengan kecelakaan, bukan karena tangannya ataupun campuran dari dirinya. Semoga kisah ini bisa memberikan pelajaran dan hikmah untuk kalian semua. Tentunya tentang kita, jangan pernah berbuat jahat kepada orang lain apabila kita memiliki sifat iri. Karena tentunya hal itu akan merugikan diri kita sendiri di lain waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita-cerita menarik selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.